Hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menguat kembali wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tak kunjung terwujud sejak Pilpres 2024 lalu. Lalu muncul pula isu yang kemudian dibantah bahwa Megawati menelepon Prabowo sehingga Hasto tak ditahan oleh penyidik KPK. Lalu apakah benar kasus hukum yang menjerat Hasto syarat dengan muatan politik dan bagaimana menjamin penegakan hukum tidak diintervensi? Petang ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada politisi PDI Perjuangan Guntur Romli dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Bapak-bapak. Saya akan ke Mas Guntur terlebih dahulu. Saya mau konfirmasi, jadi Bu Mega telepon Pak Prabowo sebelum Mas Hasto diperiksa ya, Senin kemarin? Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin membantah kabar itu, Mbak. Itu hoax itu. Tidak ada telepon antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo Subianto terkait kasus yang disebutkan itu. Jadi berita itu atau informasi itu atau yang kami sebut sebagai hoax itu benar-benar merugikan karena seperti yang saya sampaikan satu hari sebelum pemeriksaan Mas Hasto di gedung KPK, kami juga sampaikan kepada wartawan bahwa Sekjen PDI Perjuangan itu siap dengan segala resiko akan hadir ke KPK, sudah menyiapkan secara fisik dan psikis ya terkait pemeriksaan oleh KPK, meskipun kami tetap yakin bahwa kasus ini kan lebih ke soal politik ya, bermuatan politik daripada kasus hukum. Jadi kami tidak mau mempermainkan soal penegakan hukum ini dengan persoalan-persoalan intervensi politik lah. Jangan seperti yang disampaikan oleh Effendi Simbolon yang menurut pengakuannya bahwa selama Jokowi menjabat kan katanya membantu Mas Hasto, tapi kan ternyata kan tidak, bahwa kasus Harun Masiku itu tetap digoreng-goreng hingga saat ini dan itu menjadi semacam pembentukan opini yang jelek lah bagi Sekjen PDI Perjuangan dan Partai PDI Perjuangan. Jadi kami ingin membantah berita telepon-teleponan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait kasusnya Mas Hasto. Begitu. Lalu sikap Bu Mega soal pertemuan dengan Pak Prabowo tidak akan bertemu atau bagaimana? Kalau Ibu Mega sendiri kan sudah menyampaikan dalam cuplikan pidato yang menjadi pendahuluan acara ini bahwa beliau kan tidak bermusuhan dengan Pak Prabowo. Kemudian kalaupun juga berbeda hingga saat ini, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak di dalam. Tapi menurut Ibu Mega sendiri, ini kan bukan dalam bentuk oposisi. Karena dalam sistem kenegaraan kita, sistem presidensial kan tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Tapi berada di luar pemerintahan atau ada di dalam pemerintahan. Dan menurut Ibu Megawati ketika PDI Perjuangan sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan itu kan terkait dengan prinsip. Dan itu kan biasa saja kata Ibu Megawati. Saya sebagai ketua umum di sini, kemudian Pak Prabowo sebagai ketua umum di pihak sana, nggak menjadi persoalan. Dan juga sikap dari Ibu Megawati Soekarno Putri kan juga berdasarkan hasil rekomendasi Rakernas kelima bulan Mei tahun 2024 bahwa posisi PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan untuk menjadi kekuatan penyeimbang dan untuk tetap menjaga check and balances dalam demokrasi. Begitu, Mas Guntur, ini juga jadi menarik ya, karena kan kalau kita mau mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Mega pada saat pidato PDIP kemarin, kalau Bu Mega dan juga Pak Prabowo sama-sama ketua umum partai politik merasa kecewa kalau anak buahnya dibegitukan. Nah, apakah yang dimaksud dibegitukan begitu adalah merujuk ke kasusnya Mas Hasto? Iya, kalau kita membaca secara keseluruhan, menyimak secara keseluruhan pidatonya Ibu Megawati waktu itu, kan juga beliau juga secara gamblang menyebut nama Mas Hasto, kemudian juga memberikan kritik kepada KPK yang terus semacam mencari-cari ya dalam kasus ini kepada Hasto ya, itu kan bahasanya Ibu Mega. Karena kan kalau kita melihat kasus ini kan tidak ada kerugian negara sepeser pun, kemudian Mas Hasto bukan penyelenggara negara, bukan pejabat publik, tidak hidup dari uang negara. Kenapa dikuyo-kuyo, kenapa diganggu ya, padahal beliau bukan penyelenggara negara, beliau secara totalitas mengabdikan diri kepada partai, kepada Ibu Ketua Umum ya, atas dasar pilihan itu. Dan seharusnya KPK yang merupakan lembaga yang dibuat untuk melawan kasus-kasus korupsi yang besar, extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa dalam kasus korupsi,
harusnya kan mengungkap kasus-kasus yang lebih besar ya soal triliunan kerugian negara di situ. Tapi kan baik. dalam kasus Mas Hasto ini kan tidak ada kerugian negara dan Mas Hasto sendiri bukan pejabat publik. Tapi yang perlu digarisbawahi Mbak, meskipun sampai saat ini Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo tidak bertemu, tapi kan sikap dari PDI Perjuangan kan tidak ingin bermusuhan gitu kan. Bahwa seperti disampaikan juga oleh senior kami Mas Ahmad Basara, meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tapi itu berbeda sikap seperti waktu PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan zamannya Pak SBY. Tahan dulu Mas Guntur, saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, Anda bagaimana melihat penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto? Apakah ada potensi nanti kemungkinan ini Hasto lepas lagi? Iya, yang pertama saya sama sekali tidak percaya ketika ada informasi yang mengatakan bahwa ada komunikasi dari mantan Presiden Megawati kepada Presiden Prabowo untuk meminta agar Hasto itu tidak ditahan. Saya tidak percaya itu. Mengapa? Karena kalau itu terjadi, itu merupakan salah satu bentuk obstruction of justice, bisa dijerat dengan pidana di dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Yang kedua soal apakah ke depan KPK akan berhasil mempertahankan perkara ini dan membuktikannya di persidangan, yaitu tergantung bagaimana komitmen dari KPK itu sendiri. Ketika KPK sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, artinya KPK sudah memegang dua alat bukti yang cukup yang menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan kalau kita ikuti kasus ini, sebenarnya KPK diduga sudah memiliki alat bukti dari tahun 2020. Nah, soal apakah ini adalah politisasi atau bukan, justru kami melihat potensi politisasinya itu ada di tahun 2020 ketika harusnya waktu itu kasus ini dituntaskan tetapi masih ada pihak-pihak yang tidak dijerat, kemudian baru 4-5 tahun kemudian Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya juga ingin sedikit memberi penjelasan bahwa ini betul bukan korupsi yang merugikan keuangan negara, tetapi ini adalah korupsi dalam bentuk suap. Nah, dalam korupsi suap itu memang bukan bertipe merugikan keuangan negara, tetapi bukan berarti tidak jahat, tetap merupakan sebuah kejahatan yang dilarang, diancam dengan pidana di dalam undang-undang. Mengapa? Karena merusak sistem. Bayangkan kedaulatan rakyat yang seharusnya disalurkan kepada calon anggota DPR terpilih, yaitu Rizky Aprilia, kemudian akan dialihkan ke nomor 5, kemudian Harun Masiku. Itu kan merusak electoral integrity. Jadi sekali lagi ini tetap merupakan sebuah kejahatan yang diancam di dalam Undang-Undang Tipikor dan seharusnya ya ketika ada seseorang ditetapkan sebagai tersangka, pihak-pihak lain harus menghormati proses hukum. Mas Zainur, ketika kemarin setelah diperiksa hari Senin kemarin Hasto tidak ditahan, itu masih wajar. KPK masih on the right track. Ya memang sebenarnya itu kewenangan subjektif dari penyidik. Tetapi menurut kami kebiasaan KPK selama ini ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, apalagi tersangkanya sudah sangat jelas begitu ya, biasanya dilakukan penahanan. Mengapa seorang tersangka itu ditahan? Agar tidak menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi perbuatan. Nah tentu ini kita kembalikan kepada KPK. Kalau KPK tidak menahan Hasto, berarti KPK di kasus-kasus yang lain juga harus memberi penjelasan yang utuh kepada publik. Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Biasanya KPK menahan seseorang agar seseorang itu tidak menggunakan kesempatan bebasnya untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mengganggu jalannya penyidikan. Misalnya dengan melakukan manuver-manuver untuk mempersulit penyidikan atau biasanya mempengaruhi saksi-saksi dan seterusnya. Jadi menurut saya sebenarnya tradisi KPK itu adalah melakukan penahanan setelah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka. Dan itu ditujukan untuk mendukung efektivitas dan juga kelancaran jalannya penyidikan. Dan satu lagi, ketika dilakukan penahanan seharusnya itu akan memberi batasan waktu yang sangat jelas. Kenapa? Karena di dalam KUHP itu dibatasi waktu penahanan. Sehingga harusnya kalau ditahan itu kasus ini akan lebih cepat selesai. Nah kalau tidak ditahan, ini juga saya sebagai publik bertanya kepada KPK, apakah ini standar baru ataukah ini akan menjadi standar yang universal, akan diterapkan untuk kasus-kasus yang lain, Pak. Oke, saya kembali lagi ke Mas Guntur. Ini juga apa yang disampaikan oleh Bu Mega banyak sekali yang bisa dicuplik pada saat HUT PDI Perjuangan kemarin, termasuk juga soal pertemuan. Kalau tidak bisa ketemu dengan Pak Prabowo, bisa saja lewat utusan. Apakah ini bisa diartikan, bisa dibilang sedang ada negosiasi atau sinyal untuk bernegosiasi? Ya, kalau terkait utusan itu kan selama ini juga sudah dilakukan, Mbak. Salah satunya kan Mas Ahmad Basara
yang juga menerima amanat dari Ibu Megawati Soekarno Putri jauh-jauh sebelum HUT partai ini atau jauh-jauh sebelum kasus Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang di situ ada tuduhan yang kejam terhadap Bung Karno sebagai pengkhianat, kemudian keterlibatan dengan G30 SPKI, dan itu sudah dicabut oleh pimpinan MPR pada waktu itu. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pencabutan TAP MPRS tersebut, Mas Ahmad Basara yang juga wakil ketua MPR dan sekaligus juga kader PDI Perjuangan, ya juga menemui presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo Subianto, kemudian dengan penuh kesungguhan dan keseriusan ingin menindaklanjuti terkait pelurusan sejarah, termasuk juga pengembalian hak-hak dan kehormatan Bung Karno sebagai Presiden RI yang pertama. Karena kan TAP MPRS itu kan dari tahun 67, kemudian baru dicabut tahun 2024, dan selama itu pula hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama kan tidak pernah diberikan oleh negara. Hak-hak nama baik, kemudian juga hak-hak seperti finansial dan sebagainya. Dan itulah yang membuat Ibu Megawati terharu ketika Presiden Prabowo juga memberikan keseriusan ya, dan itu melalui perantara. Kemudian Mas Pramono Anung juga mengaku sering diutus oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan pesan, Mbak. Jadi selama Mas ini Guntur, komunikasi itu sudah berjalan. menurut Anda apa yang ada di balik isu telepon antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, kenapa bisa muncul, kemudian dibantah ramai-ramai, dan kemudian apa yang Anda lihat ada di belakang isu ini? Kalau menurut saya itu hanya hoax, hanya rumor yang dibikin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk mengalihkan sebuah isu. Padahal kalau mau bicara soal obstruction of justice, seharusnya Effendi Simbolon dan Joko Widodo itu bisa dipanggil oleh KPK. Karena apa? Karena pernyataan itu sudah jelas dari Effendi Simbolon. Jadi menurut Anda pengalihan isu ya? Iya, daripada yang isu sekarang telepon-teleponan, kenapa nggak Effendi Simbolon aja tuh yang mengaku selama menjadi presiden menjaga Hasto Kristianto. Coba itu dipanggil Effendi Simbolon dengan Joko Widodo, daripada meributkan soal hoax telepon-teleponan antara Ibu Megawati dengan Presiden Mas Zainur, Prabowo. saya mau bertanya soal obstruction of justice yang ada di awal, apakah masih bisa diungkit lagi sekarang? Bisa dong. Jadi kan obstruction of justice itu terjadi ketika disangkakan terhadap Hasto Kristianto yang memberi perintah-perintah kepada orang-orang termasuk Harun Masiku untuk menyelamatkan diri dari jeratan KPK, dan itu adalah perbuatan pidana gitu ya. Nah, ini bisa menjadi potensi obstruction of justice yang baru jika ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi penyidikan terhadap Hasto Kristianto. Kalau tadi Bang Guntur menyampaikan, kalau benar misalnya Pak Jokowi berdasarkan informasi Effendi Simbolon misalnya melindungi dan menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Hasto Kristianto di tahun 2020, itu pun bisa. Kalau sekarang misalnya ada hembusan informasi yang saya tidak percaya itu, bahwa Bu Mega menelpon Pak Prabowo agar tidak menahan seorang Hasto Kristianto di KPK. Kalau peristiwa itu real benar terjadi, itu juga bisa dijerat sebagai obstruction of justice. Jadi sekali lagi, obstruction of justice itu adalah sebuah kesengajaan yang bertujuan untuk merintangi atau menggagalkan sebuah penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dan itu bisa dijerat terhadap siapapun kalau setiap orang itu memang punya tujuan, sekali lagi, untuk merintangi penyidikan. Nah, ini sekarang kita tunggu proses di KPK. Harapan saya adalah KPK jangan berlama-lama di dalam menangani kasus Hasto Kristianto ini, karena ini kasus panas sekali, agar segera bisa ada kepastian hukum gitu ya. Nah, terakhir Mas Zainur, bagaimana kemudian kita bisa menjamin penegakan hukum di KPK untuk tetap independen dan juga berintegritas meski nuansa politik yang sangat kental di kasusnya Mas Hasto ini? Pertama, KPK harus pertama kali memenangkan dulu pra peradilannya, ya. Itu bukti awal bahwa KPK memang benar-benar fight, serius di dalam menyelesaikan perkara ini. Yang kedua, nantinya di pokok perkara KPK harus bisa membuktikan. Kalau sampai perkara ini KPK kalah, gagal, maka menurut saya tudingan-tudingan orang bahwa ini adalah politisasi tidak akan terhindarkan. Jadi menurut saya ini semacam pertaruhan hidup mati bagi seorang Setio Budianto dan kawan-kawan ya. Ini mereka akan dicatat oleh sejarah apakah mereka memang benar-benar menegakkan hukum atau mereka punya agenda-agenda politik. Yang kedua menurut saya,
ini akan menjadi lebih terang sebenarnya kalau KPK segera bisa menangkap Harun Masiku, gitu ya. Kenapa? Karena kan ini kasus terkait, ya. Masa Harun Masikunya belum ditangkap, tetapi Hasto Kristiantonya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harusnya setelah penetapan tersangka Hasto Kristianto, Harun Masiku biar segera ditangkap agar informasi tentang peristiwa penyuapan dan juga obstruction of justice-nya itu bisa utuh di depan persidangan. Dan ini menjadi tugas bagi Pak Setio Budianto, Ketua KPK saat ini, Terbalik tuh, agar Mas. gitu ya, publik Temukan dapat Harun informasi Masiku yang dulu. utuh. Terbalik Singkat saja, Mas Guntur. Logika hukumnya terbalik itu. Logika hukumnya terbalik. Harusnya ya yang menyuap itu yang ditangkap Harun Masiku. Kemudian kalau mau dikembangkan kepada perkara lain yaitu berdasarkan pemeriksaan terhadap Harun Masiku. Di sini Harun Masiku belum ditemukan, belum ditangkap, tiba-tiba sudah dikembangkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan berdasarkan fakta-fakta pengadilan itu bertentangan, nggak ada itu hubungan antara Hasto Kristianto itu dalam putusannya Wahyu Agustiani, bawa uang itu dari Harun Masiku. Jadi kalau mau ngembangin perkara, tangkap dan temukan dulu Harun Masiku, baru kembangin ke pihak-pihak yang lain. Jadi jangan dibolak-balik logika hukumnya itu. Gitu loh, Saya Mas. jelaskan secara hukum, Bang Guntur. Saya jelaskan secara hukum ya. Jadi penetapan seseorang sebagai tersangka itu didasarkan pada alat bukti. Kalau ada beberapa tersangka, satu orang tersangka itu melarikan diri, calon tersangka lain itu bisa ditetapkan sebagai tersangka selama ada kecukupan alat bukti. buktinya Baik. kemana, Terakhir, Mas Zainur? Mas Guntur, apakah Alat nanti PDI buktinya Perjuangan kemana? bersiap untuk membantu KPK untuk memberitahu di mana buktinya lokasi kemana dari disebut itu? Harun Masiku? Alat buktinya nggak ada kok. Fakta persidangan Hasto Kristianto jelas nggak terlibat. Alat bukti sangat banyak alat bukti ya. Alat bukti KPK pasti Mana? sudah pegang dulu. Sebut. Oke. Sebut, coba Sebentar, sebut. Mas Zainur, jadi apakah Pasti, nanti PDI ya. Perjuangan mau Halo. membantu Sebut, untuk alat buktinya mana? memberitahu di mana keberadaan dari Harun Masiku? Oke, Enggak, baik. dari tadi ngomong alat Terima bukti. kasih waktu Sebut kita alat terbatas. bukti Terima yang kasih menunjukkan. Bapak-bapak sudah Oke, bergabung saya bersama sebutkan kami di Kompas buktinya Petang. dulu. Kita jumpa lagi, kita lanjutkan lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan, dan juga Zainur Rohman dari Pukat UGM. Terima kasih Bapak-bapak.